Pekerjaan rumah renovasi satu lantai menjadi dua lantai. Yang kini sudah berprogres pemasangan dinding batu bata. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa komentar atau beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, saya saat ini sedang berada di lokasi proyek yang sedang saya kerjakan. Dan saat ini saya sedang berada di lantai 2 ya. Pekerjaan rumah renovasi satu lantai menjadi dua lantai. Yang kini sudah berprogres pemasangan dinding batu bata. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa komentar atau beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan dari teman-teman, yaitu jeda berapa hari sih setelah pengecoran lantai dak betonnya baru kita bisa mengerjakan progres kelanjutan untuk pemasangan dinding bata. Ada juga pertanyaan mengenai sebaiknya kolom struktur di lantai 2 itu dicor bareng dengan dinding batanya atau dicor kolomnya dulu ya. Kemudian juga kami nanti akan bahas dan sekaligus membalas pertanyaan dari teman-teman, berapa sih ukuran kolom struktur untuk di lantai 2-nya. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas satu persatu. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin bertanya mengenai hal itu nonton juga di konten kali ini. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai dak betonnya ya. Ini adalah dak beton memakai bondek ya, dak bondek. Jadi jeda waktu yang perlu disiapkan atau kita terapkan, yang biasa kami terapkan di proyek kami ya. Jadi setelah pengecoran dak beton ini selesai, jadi kami tidak perlu menunggu jeda waktu terlalu lama ya. Paling sekitar 2 hari. 2 hari dari pengecoran dak beton ini kita sudah bisa mulai lagi aktivitas untuk mengerjakan proses lanjutan di lantai 2-nya ya. Seperti itu. Kemudian untuk pengecoran kolom strukturnya ya. Pengecoran kolom struktur itu yang kami terapkan di proyek-proyek bangun rumah ya, bangun rumah tinggal. Jadi kami menerapkan pengecoran kolom struktur itu kita bebarengan dengan pasangan dindingnya ya. Jadi begitu pasangan dinding ini mencapai ketinggian kurang lebihnya 160 ya. 160 kita bisa melakukan pekerjaan begesting. Kemudian kita akan bisa mengecornya ya teman. Jadi kita ecornya itu bebarengan dengan pasangan dindingnya ya. Kebetulan sekarang ini sedang berprogres pengecoran kolom-kolom yang ada di lantai 2 ya.
Nah, yang di depan saya ini sudah dicor ya. Cornya manual ya teman-teman, kita ada pakai pacul, dan hasilnya pun alhamdulillah cukup presisi dan padat sekali ya, rata. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan bahas pertanyaan teman-teman yang ketiga, yaitu mengenai berapa sih ukuran kolom struktur yang ada di lantai 2 ya. Ini sifatnya situasional ya teman-teman. Situasional itu artinya tidak terikat dengan satu ukuran ya. Ada dua ukuran ya, dua ukuran mengenai kolom struktur yang kami terapkan di bagian lantai 2. Ada sebagian yang, nah ini, yang ini ukurannya itu, ini ukurannya behelnya itu 7x20 ya teman-teman. Nah, jadi lebarnya ini 20, kemudian tebalnya 7 cm, karena bata yang kita pakai itu tebalnya sekitar 8 cm ya. Jadi masih bisa untuk menyelimuti daripada behelnya ini ya teman-teman. Jadi ini betonnya nanti jadinya itu sekitar 9x25 seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada juga kolom yang sifatnya ini kolom praktis ya. Kolom praktis itu dia cuman berfungsi untuk pengikat ya, pengikat antar ruangan atau antar sekat. Jadi ini gunanya ini nanti, yang ini kolom praktis ya teman-teman ya. Ini kolom praktis nanti gunanya ini untuk mengikat antara dinding yang dari arah sana kemudian menuju ke arah samping ya. Jadi ini sudutan, jadi kita menggunakan kolom praktis. Kemudian untuk stekan-stekannya yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sejak awal dari kita merakit besi balak betonnya ya. Oke. Nah, sebagai penutup video kali ini kami akan bahas juga mengenai pembuatan profil ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan profilnya sebagai acuan tarikan benang pada waktu kita pasang bata ya teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan, untuk bahannya kita pakai hulu galvalum ya. Jadi ini sudah lurus sekali bahkan ya teman-teman. Jadi kalau kita memakai kayu, tentunya kita harus meluruskan dulu dengan peralatan mesin cerut ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah benangnya ya. Jadi untuk acuan profil sebagai penarik benangnya, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita pakai hulu galvalum biar pemasangan batanya itu kita bisa lurus ya teman-teman. Ini kita lot, kemudian kita kasih crash ya. Kita crash dari bawah sampai ke atas ya. Barulah kita siap untuk melakukan pemasangan bata. Oke, yang di depan ini adalah kolom yang barusan kami cor ya. Demikian bahasan singkat kami mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai jeda waktu dak beton untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan di lantai 2, kemudian ukuran kolom strukturnya ya, kemudian juga pengecoran kolomnya yang kita barengkan dengan pasangan batanya ya. Tadi terakhir kita bahas mengenai acuan tiang profil untuk sebagai sarana kita memasang dinding batu batanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton konten ini. Silahkan di like jika teman-teman suka dengan konten ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar mendapat info terbaru jika kami mengupload video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya. Masih banyak sekali progres-progres kami yang akan kami bagikan kepada teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.